KPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pada pagi hari ini terkait dengan Daily Jurnal saya akan membawakan atau memberikan materi dari hubungan kelembagaan. Terkait materi hubungan kelembagaan, bahwasanya pengertian kelembagaan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu relationship. Bagaimana kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan sama lainnya. Kelembagaan juga pengertian itu ada dua orang ahli, menurut James dan menurut Robin. Kalau menurut James, dengan hubungan kelembagaan itu tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan kelembagaan menurut Robbins tujuannya itu bahwa lembaga yang terorganisir intinya adalah kerjasama satu sama lain. Hasil hubungan kelembagaan tentunya yang sudah saya sampaikan tadi di materi pertama, bahwasanya adalah saling menguntungkan satu sama lain. Wujud nyata hubungan kelembagaan kerjasama antar lembaga yang saling menguntungkan. Tentunya kita tahu bahwa kerjasama lembaga ini yang kita tahu bahwa ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa saja sih hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Yang pertama hubungan kewenangan, yang kedua hubungan kelembagaan, yang ketiga hubungan keuangan, yang keempat hubungan kepengawasan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam keaktifan pola kerjasama, yaitu yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Bagaimana kita seorang pemimpin yang mampu menciptakan inovasi, menciptakan image yang positif. Yang kedua itu communication atau komunikasi, bahwanya kita mampu berkomunikasi yang baik akan meningkatkan kemampuan suatu organisasi. Yang ketiga adalah trust, yaitu kepercayaan. Bagaimana kepercayaan meningkatkan kearifan dalam pekerjaan suatu masalah dalam organisasi. Yang keempat adalah bagaimana kita berkomitmen, yaitu kontribusi terhadap interagensi dan hasil yang akan dicapai. Tentunya dari hubungan kelembagaan terkait dengan empat faktor ini sangat penting sekali bagi hubungan kelembagaan tersebut. Tentunya hubungan kelembagaan antar pemerintah pusat dan daerah dan yang lainnya mempunyai prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua efektif, yang ketiga sinergi, yang keempat kesepakatan bersama, yang kelima tentunya saling menguntungkan, yang keenam mengutamakan kepentingan nasional keutuhan negara Republik Indonesia, yang ketujuh adanya itikat baik, yang keempat permasalahan kedudukan, yang kesembilan transparansi, yang kesepuluh keadilan, serta yang 11 kepastian hukum. Tentunya adalah banyak manfaat yang terkait dengan hubungan kelembagaan. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan efisiensi, yang kedua saling informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi dan kebijakan. Tentunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Yang pertama yaitu kerjasama daerah dengan daerah lain, yang kedua itu kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yang ketiga kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri, yang keempat kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Bentuk kerjasama daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentunya salah satunya yang kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung pada saat ini sedang melakukan kerjasama dengan salah satu badan usaha pelabuhan dengan terkait dengan pengelolaan aset. Yang kedua dengan PLN, yaitu terkait dengan pengelolaan aset yang ada di pelabuhan. Tentunya terkait dengan kerjasama daerah ini kita berharap nanti pemerintah daerah dengan pihak ketiga sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama yang dimanfaatkan, seperti pengelolaan aset tadi yang saya sampaikan. Dengan adanya kerjasama antar daerah antar luar negeri, tentunya adanya pembinaan dan pengawasan yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu terkait pembinaan dan pengawasan secara umum, pembinaan dikoordinasikan oleh menteri. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah secara teknis dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah atau kementerian teknis. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah antar perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah itu sendiri. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Yang kelima, pelaksanaan pembinaan dari poin 1 dan poin 48 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Indonesia. Tentunya pada pembelajaran hubungan lembaga ini, para peserta terutama saya juga lebih akan memahami apa itu konteks hubungan kelembagaan antar daerah ataupun luar negeri itu sendiri. Dan saya selaku peserta mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Widi Suara yang telah memberikan materi kepada saya, dan tentunya pada kesempatan kali ini saya selaku peserta juga berharap memberikan terbaik nanti apa yang bisa saya dapatkan nanti dalam pelatihan PKN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.